Halo, selamat datang di Serangga Satu Barang Jasa, dan kali ini kita ada di segmen movie review. Dan khusus kali ini aku akan bikin dua review, yaitu no spoiler review dan juga review spoiler ya. Nah, kalau kenapa? Karena ini masih day one tayang dan aku nggak mau ngerusak experience kalian nonton film ini. Dan kita akan bikin review non spoiler untuk film Kupu-Kupu Kertas karya dari Denny Siregar. Di sini gak ada tempat untuk perasaan. Dalam setiap konflik, ada yang meninggal. Kita serang PKI. Nah, kali ini di Serangga Saut Channel ini adalah salah satu film yang udah aku tunggu lumayan lama dan akhirnya tayang juga, yaitu film Kupu-Kupu Kertas yang ditulis dan juga diproduserin oleh Denny Siregar Production ya, dan juga salah satu pegiat apa ya istilahnya media sosial yang aku ikutin juga gitu. Walaupun aku yang film sebelumnya saya patah itu aku nggak nonton gitu, dan kali ini aku mau nonton karena cukup menarik secara premis. Beliau mengambil cerita berkaitan dengan sebuah kejadian nyata yang terjadi di Banyuwangi tahun 1965, yaitu bentrok antara simpatisan PKI dan juga warga NU, salah satunya adalah pemuda Ansor ya, yang di kejadian di Banyuwangi ya. Walaupun memang secara kejadiannya ini tidak ngambil secara persis kejadian yang terjadi di Banyuwangi, hanya mengambil eventnya saja gitu. Walaupun tapi di sini kalau kalian searching apa sih yang terjadi di Banyuwangi tahun 1965, itu ada peristiwa namanya Lubang Buaya, di mana banyak pemuda Ansor yang dikubur, bukan dikubur sih, dibuang dalam 3 lubang berukuran lumayan besar gitu. Kalau nggak salah di berita ada sekitar 60-an, 60-an korban dari kubu Ansor yang dibuang di lubang buaya itu gitu, yang kemudian diabadikan dalam sebuah monumen ya. Nah, di film ini nanti akan ada sedikit callback ke situ, walaupun secara kejadiannya kalau aku baca beritanya apa yang terjadi pada peristiwa lubang buaya dengan film ini itu enggak serta-merta sama gitu. Jadi film ini hanya mengambil inspirasi dari cerita atau peristiwa itu, tetapi secara kejadiannya, runtutannya seperti apa itu nggak sama persis seperti apa. Nah, kalau kita ngobrolin film Kupu-Kupu Kertas ini, memang yang sangat menarik adalah ya terkait apa ya, kita khususnya mungkin untuk generasi milenial, generasi Gen Z gitu, yang nggak terlalu banyak paham terkait cerita-cerita ataupun peristiwa sejarah khususnya berkaitan dengan masalah isu-isu PKI ya, dan mana belakangan ini banyak banget film-film yang bergenre horor, genre drama ataupun genre lainnya yang sebelumnya kalau kalian ingat di tahun-tahun 2010, 2012-an itu banyak banget gitu film-film bertema perjuangan kayak Merah Putih. Kemudian ada film-film yang banyak banget menceritakan kisah-kisah berkaitan dengan pahlawan gitu. Ada terkait di Muhammadiyah juga, ada film Muhammadiyah kan, tokoh-tokoh Muhammadiyah, kemudian tokoh-tokoh reformasi gitu. Film berkaitan dengan Soekarno gitu, yang mana sekarang ini mulai banyak berkurang lagi, dan ini salah satu film yang aku tunggu karena aku lumayan kangen gitu film-film berkaitan dengan perjuangan seperti itu. Walaupun kemarin juga ada ya Buya Hamka gitu, ya walaupun memang aku nggak nonton yang film yang keduanya gitu, walaupun tuh yang kedua banget karena kayak katanya sih ada pengulangan dari film pertamanya. Nah, tapi kita langsung aja kali ya ngobrolin soal film Kupu-Kupu Kertas ini. Salah satu yang aku tungguin dari film Kupu-Kupu Kertas ini nggak cuman dari ceritanya saja, tapi dari beberapa pemeran yang ada di film ini. Salah satunya yang aku suka banget yaitu ya Ciko Kurniawan. Ini salah satu aktor yang aku suka gitu. Di kemarin 13 Bulan Jakarta itu aku suka, di Fotokopier kalau nggak salah ya Ciko juga itu aku suka banget. Makanya aku lumayan ngikutin lah dari aktingnya Ciko, dan aku emang suka dari secara akting gitu. Kemudian di sini ada Amanda Manopo sebagai Ning. Tadi Ciko sebagai Ihsan. Ihsan itu adalah pemuda Ansor gitu dari kelompok NU. Kemudian ada Amanda Manopo sebagai Ning, dia adalah putri dari anak PKI, istilah putri dari bosnya lah ya. Kemudian ada Iwake sebagai dari bosnya dari kelompok PKI ini yang ada di desa tersebut. Kemudian ada Ayu Laksmi, ibunya dari Amanda Manopo, ibunya Ning. Kemudian ada Fajar Nugra, salah satu pemuda dari kelompok NU juga. Kemudian ada Samo Rafael, ini sebagai kakaknya Ciko atau kakaknya Ihsan. Ridwan kalau nggak salah namanya gitu. Dan ini aku baru aja selesai nonton tadi, aku ngambil jam pertama di
Pekalongan lah ya di Ramayana, dan ini langsung aja aku bikin non spoilernya karena aku pengen banget ngajak kalian buat nonton film ini, khususnya buat orang-orang generasi milenial, generasi Gen Z yang nggak tahu banyak terkait sejarah-sejarah ataupun apa yang terjadi pada masa-masa mungkin tahun 60-an, gerakan-gerakan PKI gitu. Karena kita kan, aku aja ya jujur nggak nonton film G30 SPKI itu, aku bener-bener nggak nonton, aku nggak tahu, nggak pernah nonton, dan nggak punya niat untuk nonton gitu loh. Jadi untuk ada production yang mengangkat kisah berkaitan bersinggungan dengan masa-masa PKI itu, aku cukup tertarik gitu. Mungkin maksudnya dari segi penceritaan yang lebih bagus lagi yang sekarang gitu. Makanya ini aku cukup tertarik nonton film Kupu-Kupu Kertas ini. Nah, oke, karena ini non spoiler, jadi aku akan menghindari spoiler-spoiler cerita, khususnya di cerita pertengahan ke bagian akhir, dan aku akan simplifikasikan pada narasi aja gitu, dengan apa yang sekiranya ini bagus dan apa aja kekurangan-kekurangan dari film ini gitu. Tapi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton ke bioskop terdekat karena udah tayang per hari ini tanggal 7 Februari 2024, dan semoga ini panjang ya, berbarengan juga dengan film agak lain yang kemarin aku review sangat bagus banget untuk film agak lain. Nah, bicara film Kupu-Kupu Kertas gitu, mulai dari yang pertama, yang paling aku suka dari film ini adalah tentunya dari sinematografinya terlebih dahulu, karena ini ngambil settingnya adalah tahun 1960-an, di mana di situ desa-desanya itu masih dikelilingi banyak banget istilahnya kayak pepohonan-pepohonan gitu. Kita tuh disuguhkan dengan sinematografi pemandangan alam yang luar biasa gitu. Maksudnya untuk shoot-shootnya gitu ngelihatin shoot pepohonan dari bawah gitu ke arah langit, bagus banget tuh, bener-bener feelingnya itu bener-bener untuk orang-orang yang suka alam gitu, itu enak banget gitu dilihat, dan memang shootnya emang sekeren itu gitu, bagus banget gitu pemandangannya gitu. Kemudian dari setting desanya juga ya, setting desanya itu awal-awal aku melihatnya agak masih kurang pas gitu, kok kayak masih terlalu sepi, tapi ternyata itu hanya efek angle kamera aja. Tapi ketika diperlihatkan nanti di bagian pertengahan ke akhir itu lebih kelihatan lah desanya itu benar-benar, ya udah ini desanya memang meyakinkan gitu untuk desa zaman itu gitu. Dan itu yang aku suka, set-set tempatnya, set-set waktu si Ihsan atau Ciko kemudian sama ibunya sama kakaknya ngobrol di dapur rumahnya itu tuh benar kelihatan ya, emang zaman dulu ya rumahnya segitu gitu. Jadi kayak dapur, kemudian ada kamar tuh kayak cuman sekat-sekatan, rumah itu hanya paling 3 sekat, ruang tamu, dapur, sama kamar kayak gitu. Jadi feel-nya itu benar-benar kerasa banget, feel langgarnya seperti itu gitu. Kemudian desanya kan ada 2 nih yang di shoot ya, desanya kelompok NU dan desanya yang simpatisan PKI itu, ya benar-benar kerasa vibes kehidupan di dalamnya gitu. Banyak banget shoot-shoot yang kita ngelihat aktivitas-aktivitas warga yang ada di sana gitu. Nggak hanya istilahnya dilihatin kayak si tokoh-tokoh utamanya aja, tapi dilihatin banget gitu kegiatan-kegiatan di desanya kayak gitu. Kemudian yang kedua yang aku suka adalah dari segi acting. Tentunya walaupun salah satu yang aku tunggu adalah Ciko, tapi ternyata yang bersinar di film ini malah menurutku actingnya Amanda Manopo sebagai Ning. Aku suka banget actingnya Amanda Manopo sebagai Ning, itu menurut aku cukup memberikan warna atau menghidupkan dari sisi cerita ini. Walaupun di samping ya memang Ning ini kan sebagai karakter utama, dan menurutku dia berhasil gitu di film ini. Dan salah satu yang keren lagi ya tentu Ayu Laksmi ya. Ayu Laksmi entah kenapa punya pesona sendiri sih kalau setiap film. Dan di sini kalau kalian nonton, aku nggak mau spoiler, itu nanti ada scene yang menurut aku, wah gila, aku cukup merinding sih di bagian scene itu gitu. Kira Ayu Laksmi benar-benar mendapatkan spotlight dalam scene itu, dan itu yang menurut aku keren dari sosok Ayu Laksmi, itu benar-benar kelihatan wah banget gitu. Sedangkan dari actingnya Ciko malah menurutku di sini nggak jelek, tapi ada beberapa scene yang aku pengennya itu lebih emosional. Tapi menurut aku ketika ngelihat gimana dia berekspresi, yang harusnya scene-nya itu bisa bikin penonton kejerit nangis itu, harusnya posisi dia itu harusnya gimana, agak ketahan gitu menurut aku, kayak kurang aja, kayak air mata, mungkin dari sisi air matanya kurang aja sih. Jadi seksi kesedihannya di situ justru ketahan karena ya ekspresif actingnya dari si Ciko menurut aku di sini kurang kena aja sih di aku pribadi ya. Mungkin kalau di orang lain mungkin beda, tapi ya untuk beberapa acting di situ yang agak ganjal. Iwake sebagai karakter bos yang istilahnya bengis banget, dari looks tampilannya udah serem banget gitu.
walaupun di sini dia nggak terlalu banyak provokasi ya, malah justru yang banyak kan sebenarnya yang terjun ke lapangan tuh si Reza Arab ya, Reza Arab. Nah, Reza Arab tuh sayangnya itu sebenarnya kalau dari look sudah bagus banget, udah dari perawakan udah ngeselin banget, tapi dari segi dialog, nah ini nanti akan aku bahas dari sisi masalah dialog. Dari sisi dialog ada beberapa dialog yang aku agak kurang kurang ngena aja gitu untuk ditempatkan di situ, dalam artian ini kan posisinya film daerah ya, maksudku bukan film daerah ya, istilahnya film yang bersetting di sebuah daerah yang memang bahasa lokalnya harusnya lebih kuat lagi, dan di sini tuh ya memang kebanyakan film disimplifikasi dengan bahasa Indonesia. Tapi masalahnya kan film ini tuh full subtitle ya, dikasih subtitle bener-bener dari awal sampai akhir, mau itu pakai bahasa Indonesia enggak, itu kalau nggak salah seingatku ada subtitle semua. Jadi aku lebih pengen film ini tuh lebih banyak bahasa lokalnya, jadi bahasa lokalnya bener-bener di perbanyak lagi. Walaupun aku nggak kurang tahu Banyuwangi bahasanya seperti apa secara lokalnya, tapi di sini kan dicampur ya, ada bahasa lokalnya, ada bahasa Indonesianya. Nah, menurutku akan lebih ngena lagi, lebih dapat lagi kalau bahasa lokalnya itu lebih ditonjolkan. Jadi kesan kejadian di Banyuwangi itu lebih kerasa gitu, dan bahasa lokal kan kalau misalnya digunakan untuk pertikaian antar kelompok gitu kayak lebih dapat aja ya. Nah, itu sih yang aku agak sayangkan secara penggunaan bahasa gitu. Untuk bahasa lokalnya masih kurang aja sih, aku kurang. Tapi overall sebenarnya Reza Arab juga acting juga bagus sih untuk menjadi orang yang ngeselin, walaupun wajahnya emang ngeselin banget ya. Cuman untuk beberapa adegan penggunaan bahasa Indonesia di konfliknya itu kurang bisa memancing aja sih. Jadi itu sih menurut aku dari sisi acting aku sudah suka banget. Acting supportnya untuk beberapa karakter yang dapat spotlight itu bagus. Tapi untuk beberapa warga itu memang ya minor-minor aja sih. Tapi secara keseluruhan aku masih suka gitu. Nah, dari sisi cerita, sebenarnya aku paham banget ini sudut pandang film ini tuh mau mengarahnya kemana, yang mana lebih kepada masalah konflik kemanusiaan sih, ini yang mau disorot, konflik kemanusiaan, di mana setiap ada konflik itu selalu ada yang ditinggalkan dalam artinya selalu ada kesedihan, nggak hanya melulu dari sisi orang yang benar, tapi ya katakanlah orang yang salah pun juga menerima dampaknya. Dan di film ini tuh tidak mau menggambarkan sisi di mana ada yang benar ada yang salah, tapi ingin menggambarkan di mana setiap ada konflik itu selalu ada korbannya. Tapi kalau sebenarnya kalau aku ceritain nanti akan spoiler, jadi kalian tonton terlebih dahulu, nanti kita bahas di versi spoiler reviewnya ya, karena ini nanti akan mengandung spoiler gitu tentunya dalam nanti untuk alasan konfliknya. Cuman yang jadi permasalahan yang aku agak ganjel di film ini adalah film ini kurang memberikan penjelasan terkait konflik pertamanya. Jadi kita itu sudah diterjunkan dalam sebuah peristiwa konflik antara simpatisan PKI dan juga si gerakan Ansor inilah dari NU ini. Tapi kita kayak diberikan ngawang-ngawang gitu. Sebenarnya khususnya untuk kami kaum milenial, kaum Gen Z yang nggak tahu peristiwa PKI atau peristiwa reformasi atau Orde Lama, Orde Baru itu, kita perlu dijelaskan sebenarnya itu awal kejadian seperti apa sih, kenapa terjadi seperti ini, siapa yang benar siapa yang salah. Walaupun ya kita kadang nggak bisa menentukan ya siapa yang benar siapa yang salah, tapi aku jadi bingung sebenarnya film ini tuh awal permasalahannya apa, kenapa terjadi konflik antara PKI dan juga NU ini gitu. Karena kalau di sini kan memang langsung diperlihatkan mereka kayak berebut tanah ya, PKI dari kelompoknya PKI kayak ingin menguasai tanah ini. Tapi kan kita juga pengen tahu sebenarnya kejadian apa, harusnya diberikan scene lah penjelasan dari orang tua, mungkin dari orang tuanya Ihsan gitu yang ngasih tahu Ihsan, mungkin pada saat Ihsan ini mulai jatuh cinta sama Sining, si ibunya ngasih tahu PKI itu jangan kamu deketin, mereka itu seperti ini. Atau mungkin balik lagi kalau mau di counter ya mungkin bisa di counter dari sisinya PKI juga bisa menceritakan dari sudut mereka sebenarnya kenapa mereka seperti ini ya, dikasih lah alasannya gitu, yang ya nanti ujungnya biarkan aja pemirsa yang berpikir mana yang lebih baik, mana yang mereka mau condong ke mana gitu. Jadi itu yang agak ngeganjel di film ini, kita nggak dikasih background story dari konflik PKI dan juga gerakan Ansor NU ini aja, tapi kita langsung disuguhkan pada konfliknya itu, konflik berdarahnya, kemudian nanti memang ada selingan gitu di tengah-tengah di mana ada alasan kenapa kita nggak bisa sepenuhnya mihak ke salah satu pihak gitu, karena
penekanannya emang selalu itu, penekanannya lebih kepada selalu ada korban dalam sebuah peristiwa, nggak ada yang menang, nggak ada yang, pada akhirnya selalu dipertanyakan siapa yang menang kayak gitu, karena ya selalu ada orang yang sedih dan ditinggalkan dalam sebuah konflik. Dan yang cukup keren dari film ini adalah di bagian endingnya. Menurut aku endingnya ini agak ngawur ngawur dalam artian kayak anjir kenapa ending kayak gini ya, jadi kayak apa ya, kita kayak ini menurutku cukup realistis gitu, kita nggak bisa diberikan senyuman untuk di bagian endingnya, karena endingnya ya sekali lagi karena memang film ini mau menceritakan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah dalam sebuah pertarungan. Tapi yang beda film ini daripada yang lain, kalau film lain itu kadang kita memang disuguhkan ending yang bikin sedih, yang nggak bikin kita puas, tapi ya at least kebenaran selalu menang di akhir, walaupun nanti akan ada kesedihan, akan ada korban. Tapi kalau di film ini itu endingnya bikin kita nyesek karena nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi juga di satu sisi lain apa ya, kayak ini nggak berakhir gitu, maksudnya kayak apa ya, tokoh sentral dalam film ini yang harusnya mungkin menjadi main antagonis, main villainnya, itu punya ending yang diberikan jalan tersendiri gitu dari film ini. Itu tuh yang bikin aku rada kesel gitu kan, kok bisa villain utamanya mendapatkan porsi ending seperti ini gitu. Kalian nonton sendirilah kalau kalian pengen tahu endingnya seperti apa. Jadi mungkin itu kalau review aku untuk film Kupu-Kupu Kertas ini. Jadi kalau boleh dikasih nilai atau skor, karena ini adalah non spoiler review, aku kasih skor 7,5/10 kali ya, 7,5/10. Menurut aku film ini masih rekomend banget buat kalian untuk tonton. Beberapa scene emosional masih dapat, sisi-sisi kemanusiaannya, percintaannya, kemudian konflik-konfliknya. Oh iya, sama satu lagi, adegan konflik berdarahnya itu benar-benar kerasa di bagian pertengahan ke akhir. Kalau di awal-awal masih agak sedikit-sedikit nanggung, tapi nanti di pertengahan sampai akhir itu lebih kerasa lagi adegan-adegan berdarahnya, adegan-adegan gore-nya. Dan ini tentunya ada 17+ ya, jadi 17+ ya, artinya nggak boleh ditonton untuk anak-anak di bawah 17 tahun tentunya, karena menurut aku ya sisi kesadisannya ini sih. Jadi ya itu aja spoiler review dari aku untuk film Kupu-Kupu Kertas. Apresiasi banget buat filmmaker yang mau membuat film bersejarah seperti ini gitu, untuk mengingatkan kita pada peristiwa dan mengingatkan kita pada yang namanya sebuah konflik itu tidak pernah ada pemenangnya gitu, selalu ada duka yang ditinggalkan. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Tentunya besok aku akan rilis versi spoiler reviewnya. Jadi kalau kalian udah nonton film ini, kalian ke bioskop, besok kalian bisa pantengin lagi channel ini untuk melihat spoiler review dari Serangkaian Hotel. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Adjasa, bye.